Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dirya Ramadan Nasution. Saya merupakan salah satu peserta dari Bootcamp UI UX yang diadakan oleh Sunbercode dalam rangka Telkom DigiCourse 2025. Saya berasal dari SMK Telkom 1 Medan dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang proyek akhir saya yaitu membuat apa website portofolio sederhana dengan menggunakan Figma. Jadi sebelum kita masuk ke pemaparan atau enggak overview lah dari hasil pekerjaan saya, ada baiknya kita mengenal dulu nih. Dibuka lagi tabnya. Namun sebelum kita memasukin yang namanya overview atau tur sederhana dari project akhir saya, ada baiknya kita membahas dulu nih tentang apa sih masalah yang saya angkat dalam project akhir saya. Sebenarnya simpel, dalam membuat website portofolio itu kita nggak butuh brainstorming yang banyak banget ya. Karena ya tujuan kita membuat website portofolio itu hanya untuk memaparkan tentang diri kita, tentang identitas kita, siapa sih diri kita gitu. Jadi saya mengangkat dua problem di sini yang bisa apa jadi acuan saya dalam mengerjakan proyek akhir ini, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan info tentang diri saya pada website portofolio itu dengan jelas. Nah, setelah saya telusuri, adalah kira-kira 4 poin yang bisa digunakan untuk memecahkan problem ini. Yaitu ada pertama, yaitu menggunakan kalimat yang ringkas. Kalimat ringkas ini penting karena audiens nggak yang mungkin tidak kenal lah siapa diri kita, pengen pengen tahu lah siapa diri kita dengan cepat gitu. Nggak butuh penjelasan yang panjang lebar. Karena ya mereka cuma perlu tahu siapa sih diri kita gitu dalam ya kalimat yang singkat. Terus kedua yaitu menggunakan visual yang efektif. Nah, kalau kita menyampaikan informasi dalam bentuk teks atau visual, namun kita kita menyajikan informasi tersebut kepada pembaca atau calon customer kita dengan tidak bagus gitu, nggak rapi, ya orang nggak bakal mendapatkan informasi dari kita itu dengan jelas. Ya orang ogah gitu nengokin website portofolio kita kalau kita nggak menerapkan visual yang efektif dan rapi gitu. Ketiga yaitu membuat struktural yang terorganisir. Ya ini penting juga karena ya website portofolio itu kalau misalnya diawali langsung sama detail dari diri kita tanpa mengenal nama ya nggak jelas juga kan. Jadi penting juga untuk menggunakan struktur yang terorganisir ini. Itu terus terakhir ke nomor 4 dari poin yang pertama ini, yaitu fokus pada suatu poin. Ya, kita dalam membuat website portfolio itu jangan loncat-loncat dari poin satu ke poin lainnya dalam mendadak gitu. Kalau misalnya kita menjelaskan tentang diri kita dulu, ya jelasin dulu tentang diri kita. Lanjut ke problem selanjutnya yang saya angkat yaitu bagaimana sih caranya untuk membuat tampilan atau visual dari website portfolio kita itu menjadi nyaman untuk dilihat oleh kebanyakan orang. Nah, untuk membuat website portfolio, ya seperti umumnya kita membuat website ya, kita butuh juga yang namanya memperhatikan desain yang nyaman. Ya, kebanyakan user kayak mana sih cara memakai website itu? Mereka udah terbiasa sama website yang kayak mana? Website yang sehari-hari kita pakai itu, ya usahakan website portofolio kita itu tidak membuat bingung gitu. Terus, ya apa, user-user itu easy untuk menggunakannya, untuk menerimanya. Terus kedua itu menggunakan palet warna yang tepat. Ya, ini penting juga karena untuk nyaman melihat sesuatu itu ya kita butuh level kontras yang benar. Terus kita ya kalau bisa ada brand image gitu. Terus ketiga itu ya seperti yang saya bilang tadi di poin pertama itu ya tipografinya harus rapi. Ya bagaimanalah eh, user itu membaca tentang diri kita, identitas kita, info-info tentang yang kita susun. Tapi kita sendiri menyusunnya nggak rapi. Ya berserakan gitu orang nggak bakal nyaman membacanya. Terus terakhir pada ini poin keempat yaitu adalah navigasinya mudah. Ya navigasinya mudah ini penting karena ya
selain tampilannya harus nyaman, ya user juga harusnya mudah untuk bernavigasi antara halaman-halaman pada website portofolio kita. Ya, seperti udah umum lah mereka bagaimana cara menggunakan website itu. Ya, kita sebagai pembuat tidak harus harusnya membuat website portofolio itu tanpa meribetkan pengguna sendiri. Oke, lanjut. Nah, bila kita telah memenuhi kriteria yang sudah saya angkat di sini, kira-kira apakah cocok nggak sih website portofolio saya? Udah memenuhi kriteria yang cocok nggak di sini? Sudah kira-kira udah bikin pengguna nyaman nggak kira-kira? Nah, bila saya sudah merasa itu nyaman, maka kita sampailah di bagian akhirnya itu ya kita tes sendiri. Bagaimanakah pengguna itu nyaman nggak kira-kira menggunakan website portofolio kita? Contohnya nih. Di sini ada navbar nih, ada project, ada kontak. Ya, orang udah umum lah ya kan lihat di sini bisa navigasi antara halaman. Terus ini ya orang juga ada umum nih. Kita sebagai pengguna ini sih, pengguna umum nih kita coba ya. Sini kita ada bisa lihat nih nama saya siapa, saya tinggal di mana. Ini kayak apa namanya? Ucapan selamat datang gitu, ini interaktif prototype segala macem. Terus user di sini bisa klik read now untuk melanjutkan ini. Terus masuk ke halaman selanjutnya, yaitu ya penjelasan tentang saya siapa dengan secara singkat. Saya di sinilah bisa dilihat saya ada UI UX learner sama video editor. Di sini ada bahasa basi saya sedikit di sini ya. Setelah user sudah puas melihat dari ini teks di sini bisa lanjut klik tombol di sini untuk lanjutkan ke halaman project. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang sudah saya lakukan selama mencoba mendalami tentang UI UX. Nah, yang sebelah kanan ini, mohon maaf tidak bisa diklik ya karena saya nggak sempat membuat yang satu lagi ini dalam menjelaskannya gitu. Tinggal kita klik more, itu kita dapat kayak rincian informasi gitu tentang project saya, bisa di scroll kayak gini walaupun ya kelihatannya sederhana sekali ya. Ya cuma kan scrollable bisa dibaca dengan nyaman. Teksnya juga kontras kok, tidak terlalu kontras, tidak terlalu pokoknya jelas dibaca. Terus sampai di halaman terakhir yaitu kontak. Nah, ini ada besar, ada sosial media saya, udah itu saja. Aku dibilang set portfolio saya simple sih, nggak banyak yang ribet gitu. eh Kurang lebih itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.